Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta hidupku,
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau menaikkan ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Semua perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan. Kami tinggikan kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Bersama nyanyikan pujian ini. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan
Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. penolong dalam hidupku,
percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa. Tidak ada Tuhan yang seperti Engkau. Hanya Engkau Allah yang terbukti telah menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan apakah kami dapat membalas semuanya itu Tuhan? Selain kami terus ada di dalam kehendak-Mu,
terus ada di dalam firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Apa yang Engkau inginkan kami melakukan melalui firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Itu sebabnya kami membutuhkan Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata atas kami. Engkau sendiri yang mengurapi kami. Engkau sendiri yang menjamah kami. Engkau sendiri yang berkata-kata kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau siap memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Lagu tadi menunjukkan bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Amin. Kasih-Nya luar biasa. Coba di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa bukti kasih Tuhan di dalam kehidupan kita? Bisa ada yang mau jawab? Dalam hidup kita sehari-hari. Apa bukti kasih Tuhan? Kita bilang Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi. Apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Nggak usah bicara soal pengorbanan di kayu salib. Yang sehari-hari kita alami. Apa? Tuhan kasih kesehatan, betul. Apalagi? Masih bisa hidup, betul. Ada lagi? Yang lain? Ayo. Supaya kita ngerti apa sih kalau kita begini, oh ini Tuhan mengasihi saya, oh ini Tuhan mengasihi saya. Sehingga kita gak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Gak pernah berhenti untuk berfokus kepada memang ini bukti Tuhan mengasihi kita. Coba apa lagi? Tuhan memberkati kita, betul. Apalagi? Ada lagi? Itu doang? Gak ada lagi? Coba yang di atas sana, apa buktinya Tuhan mengasihi kita? Gak tahu? Hah? Gimana? Pemeliharaannya sempurna di dalam kehidupan kita, betul. Ada lagi? Coba. Kita harus tahu loh apa nih kasih Tuhan nih apa supaya kita tahu jangan sampai kita menjalani hidup ini ya mujizat Tuhan luar biasa betul apalagi yang lain dalam hidup kita sehari-hari ya apa Tuhan kasih kita napas betul ada lagi apa tadi? Tuhan gak pernah meninggalkan kita betul. Kita diberikan fasilitas hidup betul. Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Pada waktu yuk kita belajar untuk menerjemahkan. Apa sih kalau Tuhan mengasihi kita tuh maksudnya tuh terjemahannya tuh apa di dalam hidup kita sehari. Supaya kita tahu setiap gerak. Oh ini Tuhan mengasihi kita. Setiap gerak, oh ini Tuhan mengasihi kita. Setiap gerak, oh ini Tuhan mengasihi kita. Sehingga hidup kita tidak pernah lepas dari pemikiran Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tadi dari semua yang dipaparkan itu adalah bukti bahwa Tuhan memang mengasihi kita. Tuhan tuh bukan cuma omong tok. Tuhan tuh bukan cuma ngomong doang. Tapi dia buktikan kasih itu di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau saya mau kategorikan. Semua yang disebutkan. Tadi bukti kasih yang diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu cuma satu sisi dari kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saya bawa uang 500 rupiah, koin. Satu sisi ada angka 500 yang menunjukkan ini adalah 500. Dan di sisi satunya lagi, nggak kosong nih ya. Yang satunya lagi itu ada gambar burung Garuda dan pahlawan Letjen TNI TB Simatupang. Ini satu kesatuan.
Saya mau bertanya, kalau gambar TB Simatupang diganti sama gambarnya saya, sah nggak ini jadi uang 500? Sah nggak? Enggak. Kalau satu sisinya nggak ada, burungnya nggak ada, TB Simatupangnya nggak ada, sah nggak ini jadi mata uang 500 rupiah? Yang kita bisa pakai di hidup kita sehari-hari. Bisa? Enggak. Yang namanya mata uang 500 rupiah ini satu kesatuan. Harus satu sisi ada angka 500. Dan yang satu sisi itu adalah gambar burung Garuda dan gambar wajah TB Simatupang. Jika satu sisi nggak ada, tidak sah. Yang disebutkan tadi adalah satu sisi saja dari yang namanya kasih Allah. Padahal masih ada satu sisi lain. Dan seringkali kita tidak menganggap bahwa kalau Tuhan melakukan itu di dalam kehidupan kita, itu berarti Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Seringkali justru pada waktu ini terjadi di dalam kehidupan kita, waktu Tuhan mengekspresikan kasih-Nya dalam bentuk yang satu sisi ini, justru kecenderungan kita mengatakan Tuhan jahat. Tuhan gak mengasihi. Apa satu sisinya ini? Kalau kita melihat khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau beri judul 2 in 1. 2, but ini satu yang disebut dengan kasih. Ya, kalau yang tadi separoh nggak bisa kita sebut itu kasih, nggak sah. Ya, mesti ada dua mata sisi ini. Ibrani pasal 12 ayat yang kelima dan yang keenam. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 6 jelas. Kata-katanya lugas. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Tapi berapa banyak pada waktu kita dihajar oleh Tuhan, kita mengatakan Tuhan baik dan bukan Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi sebagaimana adanya kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagaimana adanya kita. Sementara kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan apa? Dia mati di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib bukan pada waktu kita sudah kudus. Oke, aku mau berkorban buat kamu karena kamu so sweet. Aku mau berkorban buat kamu karena kamu sudah terlalu baik. Aku mau berkorban buat kamu karena kamu sudah menjadi seperti serupa dan segambar dengan aku. Apakah itu? Enggak. Sementara kita masih berdosa, sementara kita masih jelek, sementara kita masih memberontak, sementara kita masih membelakangi dia, dia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. I love you just the way you are. Tetapi setelah Tuhan mengasihi kita, setelah Tuhan berdamai dengan kita, setelah Tuhan menerima kita, gak stop, to be continue, berlanjut. Esther, aku mengasihi kamu, aku tahu kamu jelek, sikap kamu tuh begini. Tapi I love you. Tapi begitu dia mengatakan I love you, dia mati di kayu salib buktinya. Dan setelah itu dia mengerjakan kehidupan saya.
Dia tidak berhenti untuk membuat saya, untuk membuat kita semua menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita agar supaya kita ini menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Apa yang Tuhan melakukan? Hal yang pertama yang Tuhan melakukan adalah melalui firman. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita yang masih kotor ini, kita yang masih hidup di dalam kedagingan ini, kemudian mulai dikerjakan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan kehidupan kita? Yang pertama adalah melalui firman. Tuhan bicara melalui ini loh, firman. Apakah firman itu kita dengar seperti sekarang? Apakah firman itu kita baca sehari-hari di dalam kehidupan kita? Kita baca Alkitab. Jangan sampai kita baca WA. Jangan sampai kita baca statusnya orang. Jangan sampai kita baca semua sosial media. Tapi kita tidak membaca Alkitab. Karena Alkitab itu yang sedang membawa kita dari yang kedagingan ini berubah. Diproses oleh Tuhan. Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan sedang mendidik kita. Tuhan sedang menyatakan kesalahan. Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Lewat apa? Firman. Firman ini adalah SOP-nya kita. Firman ini adalah tatibnya kita, tata tertibnya kita. Kita mesti begini. Coba kita lihat. Kehidupan yang apa? Di Inggris, Ratu Elizabeth, ya. Kita lihat sekarang siapa yang masih hidup. Misalnya Kate gitu ya. Ya memang jujur ya. Perempuan tuh kadang-kadang seneng juga ngelihat Kate Middleton ya namanya ya kalau nggak salah ya. Itu ya istrinya dari Pangeran William. Bagaimana tata cara pada waktu dia adalah orang bukan kerajaan. Tapi kemudian dia dimasukin ke dalam kerajaan. Tapi pada waktu dia dimasukin ke dalam kerajaan, dia dibimbing. Oke, Kate, sekarang you kalau mau makan, you makannya mesti begini. Oke. Saya ingat pada waktu saya ikut sekolah kepribadian, waktu itu tahun 88 mungkin ya. Tahun 88 saya ikut sekolah kepribadian yang diajar oleh Ibu Min Uno ya. Dikasih tahu, oke, kalau makan nggak boleh sampai bunyi. Sendoknya nggak boleh treng, nggak boleh. Harus ini. Kalau ada makanan yang berkuah, you tidak boleh ambil sendok itu, ambil makan begini, nggak boleh. Kalau berkuah, you ambil makannya harus begini. Oke, saya tahu. Oke, diajarin supaya apa? Hidup kamu itu kelihatan berkelas. Kalau ada pisau, sendok, garpu, banyak, piringnya satu, tapi banyak amat nih pisaunya, garpunya, sendoknya, apanya di kanan, di kiri, di depan. Terus tempat minum gelas ada satu, ada dua. Bagaimana nih kita bingung waktu disuguhin ini yang mana dulu yang kita mesti ambil. Jangan bingung. Apa yang disuguhkan itu sudah diatur. Kalau mau ambil makanan, mau ambil peralatan, ambil dari yang paling ujung. Oke, gak usah mikir. Paling ujung itu mereka udah tahu. Keluar ini, maka yang harus diambil ini. Keluar yang ini, yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Diajar.
Supaya apa? Supaya mereka orang-orang yang lihat kita tahu kita nih nggak dimalu-maluin gitu. Kadang-kadang, ambil yang mana ya? Ambil yang mana? Semalam saya baru saja menghadiri satu ulang tahun dari seorang gembala sidang yang ada di Surabaya. Kami ada acara di The Westin Hotel di Pakuwon situ. Nah, itu memang sendok, garpu, pisau, semua banyak tuh. Ya, ada kiri kanan tuh banyak. Pada waktu mau ngambil, orang di ini dekat saya ngomong, ini yang mana dulu, ini yang mana dulu. Tapi waktu ngomong saya bisa dengar karena kan satu table, satu meja. Ini yang mana dulu nih, ini yang mana dulu. Saya bilang ini, Bu, jangan bingung, ambil dari yang paling luar dulu Bu. Oke Bu? Oh, oke Bu Esther, makasih Bu Esther. Ya, Tuhan mendidik kita supaya hidup kita berkelas. Melalui apa? Dikasih tahu. Saya yakin dan percaya bahwa Kate itu pasti waktu pertama kali masuk di dalam kerajaan, dia pasti diajarin. Harus begini, harus begini, harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Kalau make upnya mesti flawless. Kalau bajunya nggak boleh yang kayak begini, nggak boleh yang mini, nggak boleh yang make upnya yang menor, pasti itu dikasih tahu semuanya. Ngomong, dikasih tahu ngomong. Tuhan juga gitu, ngomong. Tapi kan ada tipe orang yang masuk kategori ndablek. Masuk kategori kepala batu. Ya. Dimana kalau Tuhan udah ngomong A, nggak mau didengerin. Firman Tuhan bolak-balik bicara soal ayo kita mesti begini. Tapi gak didengerin. Kalau Tuhan sudah bolak-balik ngomong dan kita sama sekali gak dengerin. Tuhan sudah ngomong bolak-balik melalui firman Tuhan. Tapi kita cuekin, kita gak peduli, kita tetap gak melakukan. Dengan judul Aku masih seperti yang dulu. Tetap aja begitu. Padahal udah dengar firman bolak-balik. Tapi gak berubah. Kalau sudah gak berubah, maka terpaksa Tuhan mesti bicara dengan nada yang lebih keras. Nada yang lebih keras itu berbicara soal apa? Kita lihat yang ke B. Yaitu melalui segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Matius 16 ayat yang ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Buat apa orang punya A, I, U, E, O? Buat apa orang punya seluruh fasilitas? Tetapi pada akhirnya hidupnya justru diperbudak, hidupnya justru diperhamba dengan facility yang ada yang Tuhan sediakan itu. Dan bukan ditaklukkan di bawah kaki Tuhan. Nah yang begini Tuhan ngomong, kamu punya ini, semua punya ini, itu. Tapi kalau hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan ambil. Biasanya kalau ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, biasanya kita baru sadar. Ya contohlah, orang kalau lagi nukang ya di bangunan proyek, di bawah kerja, di atas lagi kerja, terus di atas ngomong, oi tolong naikin tuh semen satu sak naikin. Tapi yang di bawah gak denger. Udah bolak-balik, oi, tolong itu semen satu sak. Enggak, kalau udah nggak mau nih yang di atas mesti cari batu kayak apa kayak ya. Pokoknya udah ditimpuk pluk, begitu tek begitu kena langsung naik. Langsung lihat, siapa nih yang nimpuk? Ada apa nih? Nah waktu naik baru yang di atas ngomong gini, semen satu naikin.
Tuhan juga harus berbicara dengan apa yang ada di sekeliling kita. Tapi saya mau ngomong begini, jangan salah ya. Bukan berarti kalau Tuhan ada sesuatu di dalam kehidupan kita di luar ini, terus kemudian itu adalah hajaran dari Tuhan. Tidak loh ya. Seorang orang tua, terus terang kalau anaknya dikasih tahu nggak denger, terpaksa tangan mesti jalan nih. Yang dijewer lah. Yang apa? Udah ngomong 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Udah ngomongnya sampai suara 1, suara 2, suara 3. Masih gak didengar juga, terpaksa tangan mesti gerak. Kadang-kadang pantatnya diceples. Ayo belajar. Ayo sekarang harus ini. Ayo belajar makan sayur. Enggak boleh gak makan sayur. Makan. Terpaksa orang tua harus begitu. Tapi saya mau bilang, namanya seorang anak dihajar bukan selalu karena hajaran orang tua. Bisa juga dia lagi dibully. Betul gak? Jadi yang namanya kalau ada kita dihajar itu tidak melulu berarti bahwa Tuhan itu sedang menghajar kehidupan kita. Enggak. Kita lihat Ayub. Ayub gak apa-apa kok. Ayub hidup kudus, hidup suci, saleh. Ya enggak? Tapi dia mengalami semua itu. Tapi ini bukan penghajaran. Ini adalah pencobaan. Ujian. Ya, jadi kita harus tahu. Jadi jangan nanti saya begini tiba-tiba ada orang rumahnya kebakar. Misal rumahnya kebakar terus dia ngomong, tuh hajaran Tuhan tuh. Kamu pasti dosa tuh. Kamu pasti ayo kamu lakuin apa tuh? Wah, kamu ini apa namanya? Kamu ketipu. Nah, kamu ada apa tuh? Kamu pasti Tuhan lagi bicara. Ya nggak begitu juga kali, ya. Jadi tapi kalau Tuhan mau bicara kepada kita, dia bisa bicara itu supaya akhirnya biasanya kalau hidup kita sudah kita serahkan kepada apa? Kepada apa yang ada di fasilitasi ini. Pasti kalau itu ada diusik oleh Tuhan, dikerjain sedikit oleh Tuhan, pasti di sini mulai. Mendidih di hati, mulai tensinya 200. Kenapa begini? Kalau hati kita cuma di mobil terus. Pasti ada apa-apa dengan mobil kita langsung. Kalau hati kita serahkan kepada rumah aja. Rumah udah kayak nomor 1 dalam hidup kita. Ada apa-apa dengan rumah kita, lihat pasti kita udah udah tensinya udah 300. Kalau begitu Tuhan pasti bicara dengan apa yang ada di sekeliling kita supaya apa? Supaya kita ini mulai lihat, kita ini mulai sadar dan kita mulai kembali. Tapi ada juga orang-orang yang Tuhan sudah bicara lewat apa yang terjadi di sekeliling ini. Gak sadar juga. Kemarin saya ketemu dengan teman saya. Ya Tuhan kasih dia kerjaan luar biasa lah ya. Kerjaannya tuh gak berhenti-berhenti gitu. Jadi dengan begitu akhirnya dia tuh banyak proyek tapi ya satu kali gereja udah mulai males, udah mulai apa karena udah punya fasilitas ini itu dia mulai jalan-jalan. Saya tanya, kamu ibadah kemana kemarin? Aduh ini Eter, aku lagi ngurusin ini. Aku bilang ingat loh ibadah lo ya. Ingat loh semua yang kamu punya dari sekarang. Ingat sekian tahun yang lalu aku kenal kamu loh ya. 20 tahun yang lalu aku tahu kamu tuh gak punya apa-apa. Sekarang kalau kamu punya apa-apa itu karena Tuhan. Jangan sampai lupa. Tapi iyalah pokoknya ntar kalau ada kesempatan lah pasti aku ini. Apa yang terjadi? Dia beli barang sebanyak-banyaknya. Gudangnya terbakar. Habis dan tidak diasuransi. Saya gak tahu tuh berapa M. Pada waktu seperti itu baru dia sadar. Jangan sampai kita paksa Tuhan untuk naik ke kelas yang berikut untuk berbicara kepada kita. Sebenarnya cukup kok kita dengar, lakukan. Dengar, karena kalau kita dengar kita gak lakuin, dengar gak lakuin. Jangan salahkan Tuhan loh. Kalau Tuhan mulai berbicara kepada kita melalui hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kalau yang kayak begitu enggak mempan juga,
terpaksa Tuhan mesti masuk kepada level yang berikutnya. Melalui segala sesuatu yang ada di dalam kita. Matius 5 ayat yang ke-29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Buat apa kita utuh? Semua sempurna, tapi ternyata hidup kita ini gak sesuai dengan firman. Saya ingat satu kali teman saya satu kelas di Sati, dia sangat jago main keyboard. Pokoknya dia the only one mahasiswa yang ada di kampus kami yang tak tertandingkan, uncomparable. Betul-betul jago, sampai merem juga, pintar. Tapi karena begitu, akhirnya apa? Dia jadi sombong. Mulai rada ya pasang harga lah, begitu. Orang-orang yuk kita latihan jam segini, biasanya juga latihan jam segitu. Tetapi dia mulai pasang harga, nggak mau. Aku mau latihannya jam segini, terserah kamu. Kalau kamu memang nggak mau latihan jam segitu, kamu cari pemain keyboard yang lain, aku gak bisa. Terpaksa karena dia yang paling bagus, akhirnya harus menyesuaikan. Saya ingat waktu itu saya ngomong, hati-hati loh ya. Jangan sombong loh ya, itu dari Tuhan loh. Itu karunia dari Tuhan loh, itu talenta dari Tuhan loh. Tapi dia tuh ya masih ada di atas awan lah ceritanya. Satu kali, gak tahu gimana tangannya tuh ada di pintu. Rupanya ada angin besar, pintunya ngejegret, jebret. 4 jari. Harus masuk rumah sakit nih. Kepeng-peng. Sudah kayak tipisnya udah kayak kertas. Tipis, hancur semua tulangnya di sini. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Di mata Tuhan, buat apa kamu punya mata, tapi mata kita itu dipakai untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kasih kita mata untuk tujuan tertentu, tapi kita pakai, kita selewengkan untuk hal yang lain. Tuhan kasih kita tangan kita untuk apa, tapi kita selewengkan yang lain. Maka Tuhan mengatakan, buat apa kalau kamu punya mata, tapi kamu kehilangan nyawa. Lebih baik kamu buta, tapi kamu dapat hidup kekal. Itu prinsip Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar, jangan paksa Tuhan. Tuhan gak mau. Gak ada orang tua yang mau mukul, gak ada. Orang tua tuh cukup hanya ngomong. Kenapa sih anak mesti diomongin? Karena memang anak itu ya belum tahu harus bagaimana. Sama pada waktu kita masih ada di dalam kedagingan, Tuhan harus bicara, Esther harus begini, kamu gak boleh gini. Ada orang begini, kamu mesti begini, gak boleh begini. Diajar, dididik, dibimbing. Dengan satu tujuan. Ibrani 12 ayat 10 dengan 11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dulu pada waktu saya masih ada papa, saya waktu itu masih remaja menuju kaum muda. Papa punya peraturan macam-macam. Pokoknya jam 9 pulang, nggak boleh lebih dari jam 9. Saya waktu papa udah ngomong gitu, hati udah Satu kali mau ke pesta, waktu ke pesta saya pakai baju pesta tapi pinggirannya ada belekan, ada potongan. Kan modis kan gitu ya, karena ada potongannya itu. Begitu saya keluar kamar, papa saya langsung lihat, pakai baju apa itu? Ganti.
Saya bilang ini, aduh papa tuh orang jadul, papa tuh gak ngerti. Ini mode pak, ini mode. Aduh papa mau punya anak yang dibilang culun, dibilang anggun, anak gunung. Papa kan gak mau kan, papa mau kan punya anak keren gitu ya. Punya anak wah modis, mengikuti perkembangan zaman. Ini perkembangan zaman, ganti. Kalau kamu gak ganti, kamu gak usah pergi. Esther gitu loh zaman waktu itu ya. Jadi oh papa ini no, terus aja ngomong. Papa udah ngomong nih ya. Papa udah ngomong nih ya. Terus kamu begitu terus. Iya pak, sekali-sekali lah. Udah pokoknya sekali ini pak, janji swear hari ini aja. Besok udah gak pakai lagi. Oke, besok pinggirannya aku jahit. Oke pak, ganti. Tapi singkat cerita saya tetap gak mau ganti. Terpaksa papa bangun dari duduknya, nyamperin saya, itu baju langsung diseret dengan kekuatannya Wonder Superman. Set, kebelah lah sampai ke sini. Lah kalau udah kebelah sampai ke sini mau bagaimana? Mau dipakai? Kan gak bisa. Nangislah saya, marahlah saya, ngomonglah injak-injak, papa jahat, papa gini. Bukankah kita begitu? Pada waktu Tuhan sudah bilang jangan, tapi kita masih ngotot aja lakukan itu. Terpaksa Tuhan lakukan sesuatu, dan waktu Tuhan lakukan sesuatu, apa yang ada keluar dari kita? Begini, jelek. Bukan kasih. Tapi satu kali. Kejadian sudah berlalu sekian lama. Unek-unek masih ada nih di sini. Lagi ngomong nih enak sama papa. Saya cuma bilang begini, papa tuh loh. Orang-orang lain tuh loh pak, gak apa-apa pakai baju begitu, bahkan lebih parah dari aku pak. Ih gak apa-apa, bapaknya gak kepo, bapaknya gak macem-macem. Papa tuh loh kalau pacarku datang, papa bisa gak di kamar aja udah pak, di ruangan yang lain gitu loh pak. Gak usah bolak-balik. Papa tuh ngapain bolak-balik begitu? Aku kan jadi gak enak pak sama pacarku. Zaman waktu itu pacaran ya. Udah nih jam 8:30 nih, udah ada aja yang papa. Balak, udah. Ntar mau jam 9 udah. Gregetannya saya sampai ngobrol nih sama teman sebelah, anak sebelah. Bapak lu begitu nggak? Enggak, bapak gue mah santai bapak gue cool, bapak gue keren, nggak kayak bapak lu. Wih, itu kayak udah kayak Belanda tuh dijajah tuh, hidup lu dijajah begitu. Aduh, gue selamat puji Tuhan, bapak gue nggak kayak lu gue pak enak bener gitu. Terus saya ngomong lah sama papa kenapa sih ini gini. Papa saya bilang, kamu tahu, lihat kamu sekarang. Hidup kamu sekarang dengan dia, apa bedanya? Bagaimana orang memandang kamu dengan memandang dia? Kamu tahu apa yang terjadi dengan dia? Mau kamu hamil di luar nikah? Kamu mau diremehkan oleh laki-laki? Kenapa papa lakukan itu buat kamu? Karena papa mau kamu betul-betul menjadi perempuan yang begini. Papa gak mau kamu dinilai murahan. Sama. Kenapa sih Tuhan? Kenapa sih orang lain boleh balas? Kenapa aku gak boleh balas? Kenapa aku harus mengampuni? Kenapa aku harus baca firman Tuhan? Kenapa aku dituntut harus berdoa? Kenapa aku dituntut harus ibadah? Kenapa aku begini? Kenapa? Tuhan bilang, supaya hidup kita kudus. Supaya hidup kita serupa dan segambar dengan dia. Supaya kalau kita ngomong, omongan kita bukan omongannya orang-orang yang seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Tuhan didik kita kalau kita ngomonglah dengan apa? Dengan kata-kata mazmur, dengan kata-kata yang mendukung. Kalau kamu bertindak begini, semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu yang kamu pikirkan supaya apa? Semua pikiran-pikiran kamu tuh bukan pikiran-pikiran negatif. Supaya orang kalau kenal kamu, mereka tahu bahwa kamu ini adalah Kristus kecil di dunia ini. Tuhan lakukan itu. Supaya hidup kita berbeda dari yang lain.
Gampang saja. Kita coba duduk bareng-bareng dengan Kate Middleton di satu meja. Orang langsung akan tahu siapa kita dan siapa dia. Dari cara berjalan, dari cara duduk, dari cara berbicara, pasti beda. Karena dia sudah diajar dengan kelas yang seperti itu. Nah, sekarang kelas kita adalah kelas kekudusan. Tuhan mau kita ini jadi kudus dan setiap orang melihat kita, mereka seperti melihat Kristus. Tapi memang ada batasan-batasan. Izinkan Tuhan mendidik kita. Izinkan Tuhan menegur kita. Izinkan Tuhan mengajar kita lewat apa? Lewat firman Tuhan. Jangan paksa Tuhan masuk kepada level yang berikut, bahkan yang berikutnya lagi. Itu gak enak, babak belur kita nanti. Mari kita belajar untuk jadi orang dengar, lakukan. Dengar, lakukan. Kayak Yunus gak enak loh. Udah disuruh, ayo kamu pergi ke Niniwe. Tapi dia ngotot pergi ke Tarsis. Mau tidak mau, akhirnya Tuhan harus berbuat sesuatu. Tujuannya supaya kembali lagi Yunus di dalam jalannya. Memang lebih mudah buat kita kalau apa? Tuhan mengubah segala sesuatunya yang ada di sekeliling kita. Itu paling enak. Saya pakai baju potongan, ada belekannya. Bagaimana? Paling enak adalah Tuhan bikin orang-orang yang nakal-nakal pikirannya, matanya buta. Enak kan? Kalau matanya mereka buta, kita jalan kan nggak ada masalah, bener nggak? Paling enak memang yang seperti itu. Kalau kita sakit, paling enak sembuh, selesai. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau pada waktu kita sakit, kita tetap bisa mengatakan, Tuhan terima kasih, Engkau baik. Sekalipun aku dalam keadaan sakit, aku percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan aku. Engkau Allah yang Yehova Rafa. Lebih baik tuh memang apa? Lebih enak Tuhan buat situasinya, sikonnya itu yang enak sama kita. Supaya mulut kita akan terus aja ngomong, terima kasih, thank you Tuhan, you are so sweet. Oke, sarangio. Tapi segala sesuatunya enak. Tapi lebih baik buat kita kalau apa? Tuhan mengubah hidup kita. Sekalipun di sekeliling kita terjadi segala sesuatu, tetapi karena Tuhan mengubah kita, sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman, tapi kita masih bisa mengatakan, Tuhan, I'm sure, I know Engkau adalah Allah yang saat ini sedang menyertai aku. Gadamu dan tongkatmu sedang menyertai aku. Itu yang jauh lebih baik. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak hanya terfokus kepada satu sisi dari koin ini, yaitu apa? Berkat. Jangan kita menjadi pemburu-pemburu berkat. Jadilah pemburu-pemburu kekudusan Allah. Karena pada waktu kita memburu kekudusan Allah, berkat pasti akan menyertai kehidupan kita. Tapi kalau kita memburu berkat, hajaran demi hajaran, demi hajaran, demi hajaran akan terus kita hadapi. Tuhan sedang mau membuat kita indah. Satu orang capek dengan kehidupan, marah dengan Tuhan karena dia tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu sesuai dengan firman. Saking jengkelnya, marahnya apa, kemudian sampai membuat dia lelah dan tertidur. Pada waktu dia tertidur, dia mimpi, dia berjalan, dia berjumpa dengan satu rumah, di mana di dalam rumah itu ada seorang pembuat boneka kayu. Pembuat boneka kayu sedang ambil ini tubuhnya yang cuma bulat begini. Kemudian lagi diambil tangan. Kemudian dikasih paku kecil. Dipakuin tek tek tek
Tapi namanya mimpi, boneka ini mulai ngomong, aduh sakit, gak mau. Oke, kalau gak mau kaki ya, sekarang kaki. Waktu mau dibikin gak mau, sakit. Oke, kalau begitu coba ya, sekarang saya bikin ini ya, alisnya ya, supaya lebih ada alisnya. Gitu. Aduh gak mau, sakit dikikir. Hidungnya ya dikerok biar ada pancung, gak pesek-pesek amat. Waktu mau dikerok, aduh sakit, semua sakit. Dan akhirnya boneka itu mulai melarikan diri. Si orang yang tertidur ini lari dan kemudian tangkap boneka itu dan ngomong gini, kamu tahu gak? Kenapa pembuat kamu tuh kerjain kamu itu? Supaya kamu jadi boneka yang utuh. Kalau kamu jadi boneka yang utuh dilihatnya enak. Kamu ditaruh di etalase, kamu bisa dibeli, kamu disayang-sayang sama anak-anak kecil. Kamu jadi baby doll yang luar biasa. Begitu. Tapi kalau kamu ini gak mau, ini gak mau. Waktu mau dibikin hidung gak mau, dibikin mata gak mau. Dikasih tangan gak mau, diiniin gak mau, diiniin gak mau. Dikasih lem gak mau, apa aja gak mau. Kalau kamu gak mau, kamu nih jadi apa? Kamu nih jadi boneka cacat. Kalau orang lihat ini gak ada yang mau kamu, tempat kamu apa? Bukan di etalase, tempat kamu bukan di sisi anak-anak di tempat tidur. Tapi tempat kamu cuma di tong sampah. Itulah hidup kita. Bapak sangat mengasihi kita. Bapak mau hidup kita itu bermartabat. Bapak kita yang di surga mau hidup kita kudus. Yang pada akhirnya pada waktu orang mengenal kita, mereka akan mempermuliakan Bapak kita yang di surga. Bapak kita mau hidup kita ini betul-betul sedang menyatakan seperti Kristus. Memang ada aturan-aturannya. Tapi mari kita jalani. Tujuannya supaya kudus dan yang lebih luar biasa. Papa saya bilang, kalau papa gak ada, semua warisan papa kasih ke siapa? Kasih ke teman kamu, tetangga sebelah, atau kasih ke kamu? Papa sekarang punya fasilitas ini, siapa yang pakai? Teman kamu yang di sebelah rumah atau kamu yang pakai? Karena kamu anak papa. Kamu pakai semua yang papa punya. Karena kamu anak papa, maka satu kali papa gak ada, semua apa yang papa punya pasti itu akan jatuh ke tangan kamu. Memang gak enak. Alkitab pun gak enak. Waktu itu kita alami, ada sedih, ada duka cita, ada gak enak. Kan dihajar, siapa yang enak? Tapi semuanya itu baik. Semua itu baik. Dan Tuhan akan sediakan segala sesuatu untuk kita bahkan sampai di dalam kekekalan. Karena kita adalah anak, kita adalah pewaris surga. Kita tundukkan kepala. Tuhan, sempurnakan kami Tuhan. Bentuklah kami ini Tuhan. Sesuai dengan gambaran-Mu. Bentuklah kami ini sedemikian rupa Tuhan. Agar supaya setiap orang yang mengenal kami, mereka diberkati dengan perkataan kami. Setiap orang yang mengenal kami, mereka diberkati dengan tingkah laku kami. Setiap orang yang mengenal kami, mereka akan diberkati dengan pemikiran-pemikiran kami. Karena waktu mereka mengenal kami, seakan-akan mereka sedang mengenal Engkau Tuhan. Karena sikap-Mu itu ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami mau belajar Tuhan. Tidak menjadi pemburu-pemburu berkat-Mu. Tetapi kami mau belajar menjadi pemburu-pemburu kekudusan Allah. Dan kami mau belajar Tuhan. Untuk tidak memaksa Engkau masuk kepada level yang kedua apalagi yang ketiga. Tetapi kami mau dengar-dengaran firman Tuhan bicara. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Amin. Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku
ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.